There's not much to do when all Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semangat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan selalu penuh dengan keberuntungan. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, aku bisa share lagi kegiatanku hari ini. Ini hari Jumat kemarin, pas hari perpisahan kakak ya teman-teman. Ini aku mulai dari pagi. Selepas subuh, aku mau masak sop ayam sesuai dengan permintaan anak-anak, tapi aku juga nggak pakai bumbu yang neko-neko karena aku pakai bumbu racik instan aja. Kalau ada yang gampang, mudah, kenapa cari yang ribet? Itulah aku, pokoknya carinya yang simpel-simpel aja, males ribet orangnya. Dan ini aku mau potong-potongin dulu ayamnya. Sebenarnya ini tuh stok ayam untuk digoreng, cuman karena si kakak minta sop ayam dan stok ayamnya tinggal ini, jadi ya udah deh ini aja aku potong-potong agak lebih kecil gitu untuk dibikin sop itu teman-teman. Dan apa ya, ini tuh masih habis subuh, kayaknya wis tak ngomong ya, tak ulangi meneh iki jane piye to. Dan mohon maaf kalau misalnya lampunya terlihat remang-remang karena memang di sini tuh aku cuman nyalain satu lampu, lampu yang satunya lagi nggak aku nyalain karena sebenarnya tuh udah terang loh teman-teman, karena ini tuh udah habis subuh gitu, cuman kalau di kamera masih kayak gelap gitu ya, kayak remang-remang gitu, tapi nggak apa-apa lah ya. Dan ini setelah selesai aku bersihin ayam, iya ayamnya aku bersihin, aku potong-potong, terus aku sekalian cuci-cuci aja untuk food kontainernya biar nggak numpuk nanti di wastafel gitu. Dan ini lanjut ke dalam, aku rebus ayamnya sambil aku nyiapin apa sih jenenge, bahan-bahannya. Terus di panci yang gede ini panci bekas Magicom sebenarnya dan sesungguhnya, tapi yang masih bisa dimanfaatkan ya tak manfaatkan. Sebenarnya ini aku bawa dari rumahnya Simbo. Di sana tuh ada berapa ya? Ada 2 kalau nggak 3 gitu yang udah nggak kepake, bukan nggak kepake sih, maksudnya tuh udah Magicomnya udah rusak tapi pancinya masih bisa dipakai gitu loh teman-teman. Terus karena aku kemarin kan mau masak gori kan, dan wajanku kan kecil-kecil, jadi sama Simbo disuruh bawa itu aja. Dan ya udah aku masak gori ini tuh udah berapa hari ya, pokoknya udah berhari-hari, udah jadi blenderang intinya. Terus meskipun punya blenderang gori, tetap tiap hari aku masak sesuai dengan menu atau meal plan keinginan iki piye to jane kok bulet terem nggih. Pokoknya aku tetap masak sesuai dengan yang pengen aku makan gitu. Dan ini aku sambil manasin sayur gori, sambil ngerebus ayam, sambil nyiapin bumbu, sambil nyiapin sayuran atau bahan-bahan untuk sayur sopnya gitu. Dan untuk perbumbuannya untuk sayur sop itu aku nggak yang neko-neko, cuman aku tambahin bawang merah, bawang putih yang aku potong-potong atau aku iris-iris tipis gitu. Aku tambahin garam sama kaldu jamur. Setelah itu udah deh aku tambahin bumbu racik instan gitu aja teman-teman. Simple kan? Kalau dulu sebelum aku tahu ada racik sop, ada bumbu racik sop itu, kalau mau masak sop itu ya pakai bumbu lengkap, pakai miri, pakai ketumbar, pakai bawang merah, bawang putih, terus apa sih namanya untuk menghilangkan bau amis itu kadang aku kasih jahe dikit gitu. Cuman setelah tahu ini jadi ya udah deh kayak gini aja, dan anak-anak suka, suami juga suka, meskipun banyak kalau misalnya aku ditanya ada yang nanya sama aku nih ya, kowe lek masak ngono kae bumbune opo gitu kan, aku jawab instan aja, ya aku pakai aja bumbu racik sop instan gitu. Lah kayak ngono apa enak gitu kan, biasa lidahnya orang tua zaman dulu. Jadi gibah. Enggak sih, ini cuma sedikit curhat. Cuman kalau menurutku sih enak. Dulu tuh juga kalau misalnya mau goreng ikan itu aku rempong banget, yang mesti ngulek bumbu, pokoknya ngono kayak bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, terus apa namanya,
ketumbar bubuk kayak gitu. Cuman setelah ada bumbu racik, mau goreng ayam, mau goreng ikan, ya udah tinggal dikasih bumbu racik, tambahin garam atau penyedap rasa, terus diaduk-aduk, udah beres kayak gitu. Aku tuh nggak tahu, pokoknya aku tuh cari simpelnya. Aku tipe orang yang males ribet. Aku tuh tipe orang yang males ribet. Jadi pokoknya nyari tenangnya gitulah. Karena semakin kesini juga kayaknya kehidupanku yang dibutuhkan adalah ketenangan, ketenangan hati, ketenangan pikiran. Dengan begitu aku sehat, waras, terus aku bahagia. Jadi aku bisa menularkan hal-hal yang positif ke anak-anak. Karena kalau kemerungsung bawaannya emosi, bawaannya kesel, jengkel, terlalu dengerin omong orang tuh nanti imbasnya ke anak-anak. Jadi kita sering marah-marah, sering ngomelin anak-anak kayak gitu kan. Jadi adalah orang nggak suka pakai caraku masak, ya udah terserah. Yang penting aku suka, anak-anakku suka, suami nggak komplain, suami suka juga, ya udah gitu. Karena jujur ya teman-teman, gimana ya, kayak sederhananya nih kayak sambal terasi. Nah suamiku tuh sukanya ya udah pakai sambal terasi yang original gitu. Cuman kan ada orang yang harus pakai micin, harus pakai gula, harus pakai penyedap kayak gitu. Kalau suami enggak, suami tuh mintanya yang original kayak gitu aja. Terus karena sebelumnya juga aku pernah yang aku kasih kayak micin kayak gitu segala macam, suami bilang malah rasanya tuh gimana. Jadi maunya yang original aja gitu. Oke, kembali ke videonya. Jadi sambil aku masak itu aku sambil nyuci ya teman-teman. Dan ini cuciannya udah selesai, mau aku keringin dulu. Jadi setelah bersihin sayuran, aku ngeringin cucian. Jadi gini, makanya kalau misalnya pas aku tag video kok cuman bagian masak-masak tok, itu sebenarnya aku nggak cuman masak tok, itu aku sambil nyuci, aku sambil ngeringin cucian, aku sambil nyapu, aku sambil bukain korden, bukain pintu. Cuman nggak aku tag gitu, nggak aku record. Yang aku record ya udah bagian masak aja. Kenapa kok nggak aku record? Karena ya kalau mau ngambil semuanya tuh pasti ngotong-ngotong tripod, bolak-balik bawain tripod gitu. Dan harus apa ya, aku baru kalau bangunnya pagi sih aku udah bangun pagi. Cuman kadang aku kayak pengen yang satset gitu, apalagi kalau pas hari-hari sekolah kan harus satset gitu kan. Jam 6 aku harus udah selesai masak gitu teman-teman. Makanya kalau misalnya pas aku tag video bagian masak, ya masak aja. Itu yang aku kerjakan nggak cuman masak tok, iya toh, nggak cuman masak tok gitu kan, tapi juga mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Kadang juga sambil jemurin baju kayak gitu. Cuman memang yang di record, yang di videoin cuman pas bagian masaknya aja. Nah karena ini kan pas hari perpisahan kakak sekolah, jadi aku berangkatnya nggak yang harus pagi banget gitu kayak biasanya. Ini aku berangkatnya tuh udah jam 8 lebih, hampir jam setengah 9, karena memang acaranya jam setengah 9 baru dimulai kan. Jadi aku bisa tag semuanya gitu. Aku nyuci baju, ngeringin baju, bisa aku sambil videoin karena memang nggak buru-buru dan nggak kedabrukan gitu. Dan ini juga teman-teman bisa lihat itu udah agak terang, jangan galvok sama kacaku yang udah mulai kotor. Sebenarnya sih dilap, cuman nggak bisa, bukan nggak bisa, atau belum bisa yang bersih banget gitu loh teman-teman. Aku lapnya sih cuman pakai yang biasa, aku pakai lap meja dapur ya. Aku semprot-semprot gitu, terus aku lap pakai lap yang biasa aku pakai buat ngelap meja dapur. Cuman ya itu tadi nggak bisa apa ya, nggak bisa yang bersih banget gitu. Mungkin harus ekstra kali ya, atau harus tiap hari dilap juga. Sebenarnya suka sih ngelap, cuman aku males yang nangkring-nangkringnya. Kalau ngelap kaca tuh aku harus nangkring gitu. Dan setiap pagi bagian terfavoritku itu ya ini teman-teman, bukain korden, buka pintu. Karena tuh kalau pagi-pagi buka korden jendela, buka pintu tuh kayak seger banget gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi aku juga udah bisa, udah berani buka pintu samping karena udah dipasang pintu gitu. Jadi apa ya, sewaktu-waktu kalau misalnya pas aku lagi sibuk di belakang terus adik bangun, dia nggak lari keluar. Karena si adik itu kalau pintu samping itu kebuka dan sebelum dipasang pintu itu udah pokoknya
bawaannya kabur aja gitu, nyelonong aja dia ke depan gitu teman-teman. Dan sambil masak juga aku tuh sambil nyapu, sambil ya kayak gini lah teman-teman, sambil beberes. Jadi nggak cuman masak tok gitu seperti yang aku bilang, iki jane piye to kok bulet ae diwolan balen iki. Rodok mumet iki wonge. Dan jangan galvok sama bajuku yang ternyata itu masih pakai baju yang sama dengan yang video sebelumnya. Tapi udah beda hari ya teman-teman, udah beda hari. Ini udah aku cuci juga, udah bersih, udah wangi, baru aku pakai lagi. Dan sebenarnya kalau malam itu sebenarnya aku nggak pakai ini ya, nggak pakai apa namanya, nggak pakai baju ini, pakai baju daster gitu. Dan ini aku udah masukin wortel, kentangnya udah duluan, ini tinggal kubisnya. Terus abis itu aku kasih tomat sama apa sih jenenge, seledri dan daun bawang. Terus aku kasih racik, itu raciknya 1 bungkus aku semuain aja biar marem. Biar marem, iya biar marem. Udah sih kayak gini aja teman-teman. Aku hari ini juga nggak masak yang aneh-aneh kan, cuman masak sayur sop tok sama manasin blender anggori. Jadi ya udah nggak yang ribet banget gitu, makanya aku bisa tag semuanya, alhamdulillah. Oh iya, terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik videoku, udah mau nonton sampai selesai, udah mau bantu subscribe, like, komen, dan share. Semoga apa yang aku bagikan bermanfaat dan kebaikan teman-teman dibalas kebaikan yang berlipat sama Allah, amin. Dan aku juga mohon maaf kalau misalnya aku banyak salah-salah kata, masih belepotan, masih apa ya, a i u e o lah intinya. Terus videonya ya kegiatannya kayak gini-gini aja, nggak yang kreatif atau gimana-gimana. Sebenarnya pengen sih bikin makeover apa gitu, cuman kembali lagi ke isi dompetnya belum memungkinkan. Aku juga bingung ini apa yang mau aku makeover gitu kan, karena fokusku untuk saat ini adalah nabung dulu. Nabung buat apa? Ya karena kan ini aku rumah masih kayak gini lah ya teman-teman. Jadi ya nabung buat pokoknya banyak lah. Buat apa ya, pokoknya banyak hal gitu. Jadi pokoknya buat nabung dulu. Untuk makeover nanti aja kalau udah waktunya, kalau udah budgetnya udah ya kayak gitulah pokoknya. Dan seperti biasanya setelah selesai masak aku lap-lapin meja dapur, meja kompor. Dan singkat cerita, ini anak-anak udah aku mandiin, udah cantik, udah bersih, dan udah sampai di sekolah. Dan ini juga udah pertengahan ya teman-teman. Ini anak-anak pada membacakan ayat kursi. Cuman nggak aku kasih suara aslinya, karena ya namanya ibu-ibu ya. Jadi kayak gitu deh gitu. Terus habis ini itu bagian kakak yang nari. Terus bagian kakak nari juga nggak aku kasih voice suara, sampai nggak aku kasih suara asli, karena sebenarnya lagunya itu lagunya Maher Zain yang rahmatan lil alamin. Takutnya kalau aku kasih suara asli nanti kena klaim hak cipta kayak gitu, makanya ya udah deh aku hapus aja suara aslinya. Terus aku pakai suara aku. Mau suaranya siapa kayak gitu. Dan aku tuh bersyukur banget kakak udah mau tampil ke depan, meskipun mungkin penampilannya belum maksimal, tapi aku bersyukur banget teman-teman. Dari sini aku sadar yang kemarin-kemarin aku sempat hilaf, sempat kepengen buat pergi ke luar negeri dan nitipin anak-anak. Dari sini aku tuh kayak Allah tuh udah ngabulin doaku satu persatu. Seperti ya ini salah satunya, dulu belum punya anak, pengen punya anak, setelah dikasih anak pengen kerja. Ih jane piye to kok bulet kayak gitu. Yes pokoknya ngene iki lah. Dan aku bersyukur bisa jadi ibu yang selalu menemani anak-anakku, bisa antar jemput anak-anak sekolah, nemenin anak-anak belajar. Terus kalau pas ada acara kayak gini aku bisa hadir, bisa nemenin. Mungkin aku juga punya kekurangan karena aku belum bisa memberikan materi yang lebih banyak, atau mungkin belum bisa memberikan barang-barang yang bagus, yang mahal kayak teman-temannya yang lain. Kalau bahas masalah ini tuh kayak aduh gitu. Cuman ya udahlah, insya Allah ada saatnya nanti
Mudah-mudahan usaha yang aku rintis, yang aku jalani juga berjalan baik, berjalan lancar. Begitu juga usahanya teman-teman ya teman-teman. Jadi kayak gini, aku udah bersyukur alhamdulillah dengan semua yang Allah kasih sama aku. Aku tinggal menjalani, mensyukuri, menikmati apa yang udah Allah kasih. Kalau misalnya sesekali ngeluh kayaknya nggak apa-apa lah ya, karena aku juga manusia biasa. Tapi pokoknya harus banyakin bersyukur, banyakin semangat, nggak boleh hilaf lagi. Insya Allah nanti juga pelan-pelan Allah bukakan pintu rezeki yang bisa dikerjakan dari rumah. Amin. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah mau nonton videoku sampai selesai. Semoga bermanfaat dan ambil baiknya, jangan diambil buruknya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.